Apa Anda mendukung BBM bersubsidi ini dibatasi? Ya, ini persoalannya bukan mendukung atau tidak mendukung, tapi mesti ada konsistensi. Yaitu? Ya, konsistensi di kebijakan, regulasi, dan juga ekonomi. Apa? Menurut saya ya pemerintah dan mungkin juga DPR itu sendiri. Karena kalau tadi Bang Fitra mengatakan ada fatsun ekonomi, sebenarnya ada pelanggaran juga di fatsun undang-undang, bahkan sosial. Mengapa? Karena di Undang-Undang tentang energi, saya kira Pak Qurtubi juga sangat paham bahwa di Undang-Undang nomor 30 tahun 2017 itu disebutkan dengan gamblang bahwa masyarakat yang berhak menerima subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Sekarang ini yang menikmati siapa? Nah, sekarang kita kembali ke terminologi dulu. Siapa yang disebut dengan masyarakat tidak mampu? Nah, apakah pengguna mobil pribadi roda 4 itu masyarakat tidak mampu sehingga dia mendapatkan subsidi? Menurut Bapak yang mana? Ya, menurut saya kalau merujuk kepada konsistensi regulasi yang ada tadi, pertama soal pasal 3 Undang-Undang 30 tadi. Kedua, kalau bicara masyarakat tidak mampu, itu ya rujukannya adalah mestinya data kemiskinan sosial terpadu dari Kemensos. Artinya itu jumlah orang miskin yang jumlahnya 25,22 juta. Dan itu tidak diterapkan. Bukan nggak diterapkan, orang itu sebenarnya yang berhak menerima subsidi, tetapi dia tidak menerima subsidi karena tidak punya mobil, tidak punya motor. Bahkan oleh karena itu ini harus diluruskan siapa sebenarnya terminologi terhadap definisi. Apakah benar BBM bersubsidi itu 40% bocor justru dicolong dibeli oleh para pengusaha dan dijual ke luar negeri? Enggak. Bukan dicolong sebenarnya, bicara tidak tepat sasaran dalam konteks subsidi BBM, itu ya 70% lebih ini data dari Bank Dunia, karena yang menikmati adalah orang yang mampu, yaitu yang punya kendaraan. Memang mungkin yang sepeda motor ini agak rentan, karena 10-15% pengguna motor memang low income, pendapatannya rendah. Ini yang mungkin harus ditelusuri di mana yang berhak itu. Tapi kalau kita bicara pemilik roda 4, ya itulah sebenarnya yang disebut orang yang mampu karena punya mobil, ya sehingga sebenarnya kalau kembali ke Undang-Undang Energi, ya dia tidak berhak atas subsidi energi karena artinya kalau kepada Undang-Undang Energi yang berhak menerima subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Ini eksplisit disebutkan di dalam. Tapi sangat terlalu subjektif definisi tidak mampu itu. Artinya orang punya mobil belum tentu mampu, Pak. Ya makanya pemerintah harus merumuskan yang disebut dengan tidak mampu itu siapa. Kalau di dalam data Kemensos, yaitu ada 25,22 juta. Memang ada juga data rentan miskin yang jumlahnya 62 juta. Nah ini yang kemudian harus diformulasikan. Kita lihat dulu grafis berikut ini. Mobil-mobil yang kemungkinan besar tidak lagi dapat menikmati BBM bersubsidi, ya. Daftar mobil yang terancam tidak boleh isi Pertalite, ya. Wah, ini. Ya, ini banyak benar ini mobilnya nih. Ya. Jadi Anda yang punya mobil ini siap-siap jual, ganti dengan yang lebih murah. Oke? Ganti motor kalau perlu. Ya, iya. Ini yang punya mobil ini ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah, ya. Gitu.